Beliau ni penggiat pariwisata sebetulnya. Owner Lawang 4. Metik Zurizul. Nama tok beliau itu. Nama aslinya Muhammad Zurizul. Produk-produk pertanian itu didistribusikan kepada pelaku-pelaku usaha pariwisata, Pak John. Pariwisata maju, UMKM berkembang, dan petani sejahtera. Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat ketemu lagi dengan Dango Inspirasi Channel. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Metik. Metik ini nama beliau, tapi nama lengkap beliau Muhammad Zurizul. Beliau ni penggiat pariwisata sebetulnya. Lawang 4. Owner Lawang 4. Lawang 4. Beliau ni aktivis pariwisata. Macam-macam ketua nak ingat saya lagi. Ada wisata minat khusus, kemarin ini menjadi ketua desa wisata, apa-apa namanya. Nanti Metik aja menjelaskan nanti. Kalau rencana. Metik Zurizul. Nama tok beliau itu. Nama aslinya Muhammad Zurizul. Cuma saya, kalau bisa, Metik menjelaskan ini. Siapa Metik sebenarnya ini? Tapi setahu saya orang pariwisata. Tapi akhir-akhir ini akan menjadi anggota DPR RI. Ini kan sudah keluar dari jalur beliau ini. Apa yang membuatnya menjadi tertarik berpolitik begitu? Karena setahu saya, duduk di anggota DPR itu nak banyak dia berbuat dengan rakyat ini. Ada, cuma nak banyak. Tak berapa orang, yang lebihnya tidur aja itu. Itu Metik, coba Metiklah menjelaskan siapa Metik ini sebenarnya. Yang jelas penggiat pariwisata. Pemilik Lawang 4. Ya. Kemarin sibuk dengan desa wisata. Ya, alhamdulillah desa wisata. Silakanlah Pak Metik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat suhu pertanian Sumatera Barat, Uda John, kami lebih memanggil beliau senior Uda John yang sudah banyak memberikan kontribusi untuk kemajuan pertanian Sumatera Barat. Nah, sayang beliau tidak mau untuk ikut berpolitik. Andai beliau ikut di politik maju DPRI, udah pasti banyak petani yang mendukung beliau gitu. Tapi Pak John lebih banyak mengedukasi dari penggiat-penggiat petani. Karena saya sudah tua, tahu diri. Saya sudah tua. Harus serahkan sama yang muda. Yang muda lah, yang tua ada di belakang aja lagi, udahlah. Ya, seperti yang sampaikan Pak John tadi, kebetulan kita mencoba waktu itu habis pasca gempa itu kita melihat memang porak-poranda Pak John ekonomi Sumatera Barat. Ya. Nah, kita terpikir apa yang paling bagus untuk mengembalikan ekonomi masyarakat. Jadi pulang dari Jakarta kita coba rintis dengan masyarakat di Lawang. Masyarakat ada punya tanah, nah kita bangun di situ yang dikenal Lawang Park. Ya. Nah, ada yang menarik. Kenapa setelah Lawang Park dibangun, Pak John mulai dari perlahan kita coba membangun sesuai dengan kearifan lokal. Nah, membangun destinasi di Sumatera Barat ini kita harus sesuaikan dengan kearifan lokal. Ya, dari dulu kita kan sudah bersama ini. Betul. Membangun desa wisata. Apalah istilahnya, yang jelas pariwisata berbasis masyarakat. Betul. Kan itu kita kembangkan. Itu dia. Nah, jadi keuntungan terbesar itu untuk masyarakat. Betul. Jadi yang menariknya itu ketika kita makan di Padang Luar, Pak John, Padang Luar, ada rumah makan di Padang Luar, mereka tidak mau terima uang saya. Oh, kenapa nggak diterima? Nah, gara-gara ada pariwisata di Lawang, Pak Zul, bus wisata itu berhenti makan di sini. Berarti ada imbas. Ada imbas, itu dia. Jadi bukan orang yang di Lawang aja yang dapat manfaat. Orang yang berada di Padang Luar pun bus pariwisata di situ makan.
saya berpikir ternyata pariwisata ini memberikan dampak ekonomi yang luas Ya, ya, ya. ke masyarakat, termasuk jalur yang dilewati oleh orang menuju destinasi itu. Nah, Sumbar setiap sudut itu, sawah pun sekarang menjadi daya tarik wisata, Pak John, karena itu keunggulan kita di Sumbar. Oh ya, dan Metik sudah menggiatkan wisata sawah ya. Ya sawah pun menjadi daya tarik bagi tamu-tamu kita dari Jerman, dari New Zealand. Orang itu nanam padi, Pak John. Nanam padi. Nah, itu petaninya pun, sawah pun heran lah. Orang membajak di sawah awak dapat lebih teh. Nah, kira seperti itu. Nah, itu yang memotivasi kita bahwa kita nggak bisa pungkiri, Pak John, lahan pertanian sudah standar. Artinya bisa juga ditambah, tapi dengan keadaan pertanian yang lahan terbatas. Nah, sekarang saat kita berpikir dengan Pak John juga bagaimana dikembangkan pertanian, tapi dia ada juga pemasukan dari pariwisata. Jadi petani ini dapat dua keuntungan, Pak John. Ya, ya. Nah, kadang-kadang kita lihat sekarang seperti di Harau, Pak John. Ya. Sawah dijadikan tempat makan. Ya, 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 ya. Masuk ke dalam bayar 25.000. Wah, sekarang viral, Pak John. Ramai. Jadi ternyata orang-orang luar itu, dia makan di restoran itu sudah biasa. Dia makan di hotel itu sudah biasa. Nah, Tidur di hotel pun sudah biasa. Sudah biasa. Tapi tidur di rumah-rumah petani Di depannya sawah. ya itu. Nah, itu inden. Itu mahal itu. Itu mahal. Seperti sekarang ada di Sikabu-Sikabu dan sekarang berkembang ke daerah-daerah lain. Nah, termasuk juga pertanian yang berhubungan dengan pariwisata. Kita lihat, Pak John, di kalau dia hanya sebagai petani stroberi, nah itu dia menjualnya itu per kilo berapa. Tapi kalau dia jadikan itu sebagai daya tarik, nah orang dia tidak perlu lagi ke pasar menjual stroberi. Setiap stroberinya ada, anak-anak petik stroberi, menjadi daya tarik wisata. Nah, Ya, artinya dijual di desa harga mall. ya, Ya harga mall ini. Harga Tapi mall. dijual di desa. Dijual di desa. Kan begitu. Nah, jadi distribusinya nggak terlalu banyak. nah, kalau itu kan jelas itu. Ya, Jelas itu udah lama kita kerjakan itu. betul. Sekarang betul. yang menjadi pertanyaan saya, apa yang membuat Metik Zul ini pindah jalur ke jalur politik, mau jadi anggota dewan, apa ini? Metik dari partai apa nih? Kebetulan gini, Pak John, dari Partai Keadilan Sejahtera, Pak John. Jadi memang saya melihat Pak Gubernur ini dia fokus untuk bagaimana membangun pariwisata, karena meyakini bahwa yang akan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru itu pariwisata. Nah, tapi kita menginginkan pariwisata ini yang berbudaya. Nah, maka setelah kita keliling-keliling, Pak John juga ikut keliling-keliling. Ternyata permasalahan generasi muda sekarang, Pak John, potensi ada, semangat ada, tapi rumah nampak, jalan tidak tahu. Nah, ada hal-hal yang memang harus diperjuangkan melalui jalur politik, Pak John. Nah, kita lihat kenapa Toba itu menjadi pariwisata prioritas nasional. Dia masuk 5 prioritas nasional, Toba. Padahal Toba itu cuma punya 1 danau, Pak John. Ternyata itu adalah bagian dari keputusan politik. Kenapa Sumatera Barat nggak dapat? Kita punya 7 danau. Kita punya 13 gunung Sumatera Barat ini. Tapi kita tidak masuk prioritas nasional. Nah, ternyata ada tangan-tangan politik yang memutuskan bagaimana Sumatera Barat ini masuk menjadi destinasi prioritas nasional. Nah, itu keputusan politik, Pak John. Nah, ternyata teman-teman dari yang kita ini, sebab setiap ada akses jalan baru, infrastruktur jalan, ke daya tarik wisata atau ke suatu daerah yang berhubungan, nah di kiri kanan jalan itu akan menjadi daya tarik wisata baru. Nah, jadi menurut Metik, selama ini kan sudah ada juga anggota dewan ini. Ya. Sudah ada. Tapi dengan Metik mau ke sana, mau menembus ini. Karena iya, menurut teman-teman ya Pak John ya, tidak ada, boleh dibilang tidak ada anggota DPR yang dari Sumatera Barat yang memperjuangkan fokus pariwisata. untuk pariwisata. Mungkin karena background tidak ada ya. Ya, mungkin bisa saja dari segi umur tidak mampu untuk melihat 2 kilo jalan kaki lihat air terjun gitu ya. Itu salah satu Nah, ya. mungkin
atau tidak Cara kuat melihatnya masuk mungkin. pelosok-pelosok, karena memang daya tarik Sumatera Barat ini kan banyak di pelosok-pelosok. Bagaimana mempunyai gagasan untuk membangun suatu daerah, sementara untuk menuju ke tempat itu tidak mampu untuk ke sana. Jadi dibutuhkan memang bukan tidak punya ide, bukan tidak punya gagasan lain ada, ide ada, tapi mungkin keseriusan untuk menjadikan daerah itu mempunyai dampak ekonomi. Ya bersungguh-sungguhnya yang kurang. Itu dia. Mungkin karena tidak ada konsep. tidak ada mimpi tentang itu. Iya. Saya menginginkan begini, masing-masing anggota DPR RI itu dia buatlah satu role model. Mentawai itu dia mau apakan, dia bikin role modelnya, dan itu diperjuangkan. Pesisir selatan itu bikin role modelnya mau dijadikan apa? Solo, Damasraya, si Junjung ada role model. Jadi fokus, Tanah Datar juga fokus membangun suatu daerah itu sampai 5 tahun jabatan itu jadi. Dan dia menjadi legacy, kebanggaan dari anggota dewan. Nah ini yang tidak Jadi ada. Metik punya keyakinan nanti mampu merangkul kawan-kawan ini, seandainya duduk Metik ini, mengajak kawan-kawan untuk berjuang di kementerian-kementerian di Jakarta itu untuk membangun pariwisata Sumatera Barat. Insya Allah Pak John, 10 tahun kita mengembangkan kawasan-kawasan pariwisata di Sumatera Barat, mulai dari pengembangan Mande saya dengan Pak Nino Caniago, 2015 selesai di Mande kita naik ke atas ke Kabupaten Solo, saya sebagai tim pengembangan percepatan pariwisata Solo zaman Pak Gusmal, terus Pak Beni ajak Pak Yuswir, ajak lagi ke Sejunjung untuk membangun geopark di Sejunjung, dan juga Solo Selatan dengan Pak Nofrin, dengan teman-teman Asati mengembangkan 1000 rumah gadang itu direnovasi, dan juga di Tanah Datar kita bangun desa wisata Sumpu dengan Periangan dan desa-desa wisata yang lainnya. Itu butuh juga ini suatu gerakan politik agar apa yang menjadi mimpi Sumatera Barat itu menjadi kawasan pariwisata yang berdampak terhadap ekonomi itu terwujud, Pak John. Nah artinya ketika kita diberikan amanah oleh masyarakat, tinggal kita melanjutkan program yang sudah kita jalan. Ya, bukan kita memulai hal yang baru. Ide-idenya sudah ada, gagasannya sudah ada. Nah, Pemikiran sudah ada, passionnya sudah ada, ya. ketuk palunya berjuang di pusat itu lagi. Tinggal membuktikan aja memang Metik mampu nanti. Ini kita lihat lah. Itu dia, mudah-mudahan sebab Karena saya- belum menjadi anggota DPR kita juga bisa Nah, karena saya yakin apalagi kalau sudah. sumber ini yang bisa dipalagakan itu kan cuma dua. Itu dia, Pertanian dan pariwisata. pertanian dan Tapi pariwisata yang paling di atas sebetulnya. Mampu kita garap pariwisata dengan baik, Ya. dia pasti akan mengangkat ekonomi masyarakat. Itu dia. Karena berpengaruh kepada pertanian, UMKM dan lain-lain. menyerap tenaga kerja. Ini tenaga kerja. Ya, karena pelaku pariwisata ini nggak bisa robot, Pak John. Ya, ya. Ya kan? Ya. Nggak bisa robot. Kalau industri sekarang bisa robot, tapi pariwisata ini bisnis bisnis hospitality. Ya. Dan itu harus dilayani oleh manusia-manusia, oleh tenaga kerja yang dibayar, digaji, dan itu pasti akan menciptakan lapangan pekerja. Kalau lapangan pekerjaan tercipta, pengangguran akan berkurang. Kalau pengangguran berkurang, kemiskinan akan menjadi berkurang. Nah, tinggal bagaimana pertanian dengan pariwisata itu menjadi suatu hal yang mata uang, satu Ya, mata ya. uang, gitu Pak John. Saling mendukung dia. Karena pertanian juga salah satu menjadi daya tarik kenapa orang ke Sumatera Barat. Karena hamparan pertanian Sumatera Barat ini membuat orang refresh, membuat orang hilang stresnya Sumatera Barat. Ya, di mana aja kita berdiri sebetulnya kan pariwisata. Itu dia. Ya, kalau mata kita tajam, Pariwisata bukan lagi objek wisata. tidak objek wisata. Betul. Bagaimana orang happy membelanjakan uangnya di sana. Kan begitu sebetulnya. Betul. Nah, dengan berjuang di jalan politik ini, mudah-mudahan ini karena memang bersama-sama dengan keinginan generasi muda, banyak generasi muda sekarang yang menumpangkan hidupnya di pariwisata, Pak John. Ternyata banyak adik-adik yang juga setelah sarjana tidak tahu apa yang akan dikerjakan. Memang butuh suatu perjuangan untuk bagaimana daya tarik alam Sumatera Barat ini yang indah ini terus membuka lapangan pekerjaan. Karena Sumatera Barat sangat memenuhi syarat untuk itu. Kita dikelilingi oleh provinsi yang daya tarik wisatanya kurang, Pak John.
Bengkulu, Jambi, Riau, dan orang pasti ke Sumatera Barat. Kuliner kita juga tidak ada lawan. Apalagi yang kurang, budaya kita juga bagus. Nah, pariwisata akan membuka banyak lapangan kerja dan itu butuh stimulus kekuatan politik dari pusat supaya di Sumatera Barat ini, Pak John, mulai difikirkan akses jalan alternatif itu yang akan kita perjuangan, Pak John. Seperti sekarang orang mau ke Maninjau, Pak John, tapi bus 44 itu tidak bisa lewat kilo 44, Pak John. Jadi harus ada jalan alternatif, Jalan lain supaya bus besar itu bisa turun ke Maninjau dan dia terus ke Pariaman, terus ke Padang. Terus jalan dari Solo dari Padang ke Solo ini juga butuh akses jalan yang baru. Karena setiap jalan yang dibangun di Sumatera Barat ini akan membuka daya tarik baru. Jalan dari Asam Pulau ke Malalo, Pak John. Nah, itu orang tidak lewat Lembah Hanai lagi kalau ke Tanah Datar. Orang keluar dan itu butuh perjuangan di pusat. Perjuangan politik. Tidak bisa Sumatera Barat. Ya, oke, dengan dana APBD yang ada sekarang. Itu kan perlu keseriusan itu. Betul. Kesungguh-sungguhan Metek mengurusnya. Ya. Saya yakin dengan Metek bisa itu karena kita udah berteman lama ini. Mudah-mudahan tidak tersesat di kegelapan Jakarta. Karena gedung DPR itu bukan seindah itu sebetulnya. Gelap sekali itu. Ya, itu juga yang saya pernah bilang sama Buya, saya sudah 10 tahun ini sudah membina hospitality masyarakat, SDM-nya. Mudah-mudahan istiqomah, jangan gara-gara nanti ketika kita sudah di Jakarta malah kita lupa dengan program yang ada yang sudah kita jalan. Tapi insya Allah niat kita memang, ingat Pak John, masih banyak ibu-ibu kita Pak John yang untuk beli beras 1 liter pun dia tidak ada uang. Itu yang pertama, Pak John. Terus yang kedua, masih banyak ibu-ibu kita, Pak John, yang dia untuk bayar kuliah anaknya, itu dia harus keliling-keliling tetangga dulu, pinjam uang. Nah, masih banyak ibu-ibu kita, Pak John, yang dia terjerat dengan rentenir. Artinya, tentu salah satu solusi untuk ekonomi masyarakat ini UMKM. Karena bagaimana UMKM akan berkembang kalau pengunjung tidak ada? Ya. Orang jualan di Pantai Padang, jualan kafe segala macam UMKM itu kan karena banyak orang yang berkunjung ke Sumatera Barat. Nah, itu yang akan bisa membuka lapangan ekonomi bagi masyarakat. Sekarang Pak John, jangankan honor saja sekarang dihilangkan oleh pemerintah. Untuk menjadi pegawai negeri saja sekarang karena pekerjaan sudah banyak bisa dilakukan dengan IT. Yang biasa dikerjakan 10 orang sekarang 1 orang. Menjadi pegawai negeri itu akan sangat semakin sulit. Yang pasti pariwisata membuka lapangan kerja baru. Itu pasti itu. Nah, sekarang yang kita minta itu kesungguh-sungguhan. Metek kalau duduk itu mewujudkannya ini penting. Kesungguhan, keseriusan, niat yang bagus. Karena kita sudah punya gagasan. Mudah-mudahan. Dan untuk di Dewan itu nggak bisa diam aja Pak John. Nggak bisa kita manyem-manyem. Nggak bisa berperang di situ. Harus bersuara. Itu dia. Harus berani menggerak meja. Tuh dia. Kalau kemana kita dapat anggaran? 1-2 orang aja saya dengar yang berani. Dan satu lagi Pak John. Karena apa? Karena juga tidak mempunyai gagasan. Dia mau apakan ini anggaran dia mau apakan ini? Atau mungkin terbius oleh kondisi. Tentu yang kena buat itu. Kondisi DPR itu yang membuat orang terbius, terlena. Betul. Nah, itu yang membuat mudah-mudahan di sisa umur yang ini Pak John kita bisa masih muda bermanfaat bagi orang lain. Mama jatuh kalau berjatuh. Di atas kertas masih muda. Ya. Bukan seumur saya. Ya minimal lah apa yang kita sudah. Umur saya 25 tahun baru sebesar Metek. Mudah-mudahan apa yang sudah kita buat selama ini kita bukan tidak berjanji Pak John, tapi kita ingin hanya melanjutkan apa-apa yang sudah kita idekan selama ini, apa yang sudah kita bicara diskusi selama ini. Karena Sumatera Barat sudah terlalu banyak diskusi Pak John, tapi kurang dieksekusi. Nah, termasuk juga Mentawai pariwisata orang bilang bagus, tapi miskin masyarakatnya, tidak mendapatkan manfaat ekonomi dari pariwisata. Nah, apakah masyarakat akan terus menjadi penonton? Nah, ini kita bikin sekarang Yayasan Mentawai Bangkit namanya Pak John. Saya bikin Yayasan Mentawai Bangkit. Bahwa tidak ada lagi orang Mentawai jual pisang itu 10
10.000 satu tandan ke Padang. Ya, bahwa dia harus olah dia menjadi kek pisang, menjadi pisang kipas. Nah, produk yang sudah menjadi produk jadi inilah Nah, yang itu kan dikirim ke Padang. UMKM itu. UMKM, hilirisasi pertanian. Ini harapan kita ke depan, Pak Jon. Mudah-mudahan doakan untuk berjuang bersama teman-teman muda. Ya. Apa yang menjadi harapan bersama, apa yang sudah menjadi mimpi, mudah-mudahan dengan keputusan politik, dengan perjuangan politik, perjuangan anggaran, perjuangan kebijakan di pemerintahan pusat itu agar bahwa Indonesia itu bukan daerah timur saja, Pak Jon. Kita harus fight bahwa kenapa orang yang daerahnya seperti yang dibilang tadi, Toba itu hanya satu. Itu kenapa? Karena ada kekuatan politik. Ada uang turun karena keputusan politik 7,6 triliun membangun Danau Toba yang hanya satu danau di Sumatera Barat, di Sumatera Utara. Nah, kita ini 7 danau kita, tapi mana dari pemerintahan pusat. Belum lagi di Mentawai untuk kita minta marina aja untuk untuk pelabuhan marina saja, Pak Jon. Marina di Kota Padang. Sekarang kan dari kayu orang naik kapal itu. Kapal bagus-bagus, kapal pesiar. Tapi mau naik ke kapal itu pakai kayu yang sudah lapuk. Ini kan betul-betul nggak ada perhatian. Nah, Pelindo itu siapa? Pelindo itu di bawah perintah dari pusat. Maka butuh politik dari pusat untuk membangun pariwisata. Butuh power di sana, ya. Betul. Oke, Mete. Mudah. Mete, saya sering membaca ini, mendengar. Ya. Mete mengatakan, katakanlah tagline lah begitu ya. Ya. Pariwisata maju, UMKM berkembang, pertanian Sejahtera. sejahtera. Ya. Maksudnya apa ini? Biar jelas ini. Ya. Jadi gini, Pak Jon. Karena produk-produk pertanian itu didistribusikan kepada pelaku-pelaku usaha pariwisata, Pak Jon. Ya. Ketika hotel-hotel penuh, restoran-restoran penuh oleh para wisatawan, tentu yang mereka jual adalah produk-produk pertanian. Pasti hotel butuh beras, pasti hotel butuh ayam, pasti hotel butuh daging, pasti hotel butuh telur, termasuk juga restoran. Nah, kita mencoba waktu pandemi, Pak Jon. Ketika pandemi hotel wisatawan tidak ada, itu petani juga berdampak. Kemana telur mau dijual? Kemana ayam mau dijual? Karena yang paling banyak membeli itu di samping masyarakat juga adalah hotel-hotel yang ada atau fasilitas pariwisata yang ada di Sumatera Barat. Nah, itu hubungannya. Jadi, ketika pariwisata maju, UMKM berkembang, nah petani mendapatkan manfaat dari pariwisata. Itu maksudnya, Pak Jon. Ya, tentu akan demikian juga kondisinya, karena kita kan mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat ini. Ya. Community based tourism. Ya. Tentu yang akan menerima manfaat itu petani dan pelaku UMKM Ya. setempat. Betul. Katakanlah di nagari itu, kira begitu. Betul. Karena sebagian besar masyarakat kita itu adalah UMKM, pelaku UMKM, Pak Jon. Nah, itu bukan cuman seperti telur yang di hotel, ikan yang kebutuhan restoran, kebutuhan hotel, itu kan banyak dibeli, banyak dimakan orang-orang yang berkunjung ke Sumatera Barat. Ya. Makan pagi, makan siang, makan malam, termasuk sayur-sayur, Lontong termasuk malam, bawang. lontong malam. Tuh dia, termasuk itu. Dan juga, kenapa UMKM berpengaruh? Karena hilirisasi produk pertanian itu juga menjadi oleh-oleh dari para wisatawan. Wisatawan datang ke sini, dia beli, bukan dia beli ubi, tapi dia beli namanya karu Pak Sanjay. Ya, bukan dia beli pisang, tapi dia beli namanya pisang salai. Nah, itu kan produk-produk pertanian, Pak Jon. Artinya nilai tambah dari produk pertanian akan meningkat dengan pariwisata. Kalau transaksinya di desa. Itu dia. Tapi kalau udah di Makanya, kota itu petani agak tertinggal itu. Itu dia. Nah, tapi di desa. Makanya kita kembangkan sekarang 300 desa wisata di Sumatera Barat, Pak Jon. Dan juga yang menarik ada 50 desa wisata agro. Nah, itu Pak Jon juga terlibat dalam pengembangan. Ini kan kita dapat penghargaan kemarin. Dapat penghargaan, alhamdulillah. Dapat penghargaan. Itu bukti dari Penghargaan ya. Kami berdua ini ya dapat penghargaan itu. untuk desa wisata agro. Maju terus desa Maju wisata. terus, ya. Nah, mudah-mudahan Pak Jon dan kita semuanya, anak-anak muda seperti kita, terus mendapatkan inspirasi oleh Pak Jon. Pariwisata maju, UMKM berkembang, dan petani sejahtera. Mungkin itu. Insya Allah. Baik kawan-kawan, jadi sudah sama kita dengar ini pikiran, gagasan
dan yang akan diurus oleh Metik ini ke depan. Mudah-mudahan ini menjadi dokumentasi kita bersama juga. Untuk kawan-kawan yang sudah mendengar ini, tolonglah komunikasikan gagasan segala macam ini sehingga beberapa tahun lagi tentu akan memberi manfaat kepada pengembang pariwisata dan ekonomi masyarakat Sumatera Barat. Itu insya Allah. Selamat berjuang. Sama-sama Pak Yon, sama-sama. Ya. Mohon doa restu Ya. dari senior semuanya, dari teman-teman, dari sahabat dan Bapak Ibu semuanya di seluruh Sumatera Barat. Bismillah, kita ikut berjuang untuk pariwisata maju, UMKM berkembang, petani sejahtera. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.